Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky. Saya dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan UTS Teknoforensik dari tugas Gali. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan prinsip teknoforensik dan perannya pada masa pandemi dan pasca COVID-19. Jadi, menurut saya, prinsip teknoforensik adalah kewirausahaan dalam dalam bidang teknologi di mana keahlian yang dibutuhkan tidak hanya berwirausaha semata, tapi juga pengetahuan akan teknologi mutakhir bersama dengan berkembangnya teknologi. Di masa pandemi ini, teknoforensik berlaku sebagai inovasi masyarakat karena teknoforensik merupakan istilah entrepreneur atau kewirausahaan yang dimana dalam kegiatannya lebih menekankan pada pemanfaatan teknologi, khususnya komunikasi dan informasi. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan identifikasi dan jelaskan karakteristik successful technopreneur serta proses menjadi seorang technopreneur. Untuk yang pertama yaitu karakteristik. Karakteristiknya itu yang pertama memiliki ketertarikan terhadap bisnis yang berpengaruh positif pada keberlangsungan usaha. Yang kedua, fokus terhadap produk yang ditawarkan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, berani mengambil risiko untuk mencoba sesuatu yang baru dan mampu untuk mewujudkan suatu ide menjadi bisnis. Nah, prosesnya itu yang pertama itu mencari ide bisnis, pahami teknologi, mengenal market, membangun tim. Terus mempersiapkan modal untuk kegiatan usaha. Yang kedua itu memasarkan produk, melakukan evaluasi secara berkala selaku membersiap dengan perubahan dan mampu mengontrol ego. Yang ketiga di sini jelaskan peranan teknopreneur atau teknopreneurship dalam masyarakat yang semakin kompleks. Jadi di sini perannya itu di antaranya itu adalah masyarakat dapat memperoleh pencerahan mengenai alternatif profesi, memiliki skill di bidang teknologi informasi, dan mengelola bisnis serta memperoleh akses untuk membangun networking di dunia bisnis. Teknopreneurship juga memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah dan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan demikian, teknopreneurship diharapkan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, yang keempat, jelaskan pentingnya memulai usaha baru dan strategi yang diperlukan untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Nah, di sini perannya itu sangat penting karena ada banyak peluang bisnis yang jika diusahakan ada kemungkinan besar untuk berhasil. Akan tetapi untuk mendapat keberhasilan tersebut diperlukan identifikasi terhadap peluang bisnis. Ada sebagai penunjang dalam memulai bisnis, terutama untuk pemula. Nah, strategi yang diperlukan untuk mengidentifikasi di antaranya itu yang pertama tuh melakukan analisis SWOT. Hal ini dapat membantu dalam melihat apa saja potensi yang dapat dikembangkan dalam sebuah usaha yang dijalankan. Nah, yang kedua itu menentukan target pasar. Dengan mengetahui target pasar, maka kita akan lebih mudah dalam beradaptasi dan melakukan inovasi terhadap kegiatan bisnis tersebut. Nah, yang ketiga itu melakukan promosi. Tahap ini menjadi bagian penting dalam yang harus konsep dengan sangat matang, sehingga biaya pemasaran yang dikeluarkan tidak akan sia-sia. Nah, yang kelima yaitu yang terakhir, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah kreatif dalam mengidentifikasi peluang bisnis. Yang pertama itu kenali masalah di sekitar dengan melakukan survei atau bertanya kepada masyarakat di lingkungan sekitar mengenai masyarakat yang sedang dihadapi. Mungkin saja permasalahan tersebut bisa menjadi ide bisnis yang cocok untuk dijalankan. Nah, yang kedua itu cari tahu bidang keahlian atau minat diri. Karena sangat menyenangkan apabila berbisnis dan menjalankan usaha sesuai position atau minat yang asalkan mampu memenuhi kebutuhan target pasar. Nah, yang ketiga itu buat analisis SWOT. Analisis ini memetakan kekuatan atau strengths, kelemahan, weakness, peluang, opportunity. Nah, pemetaan ini harus dilakukan secara objektif agar bisa memaksimalkan serta mencari solusi untuk mengantisipasi kekurangan atau ancaman lain. Yang untuk yang keempat, manfaat
Manfaatkan sumber daya yang ada. Buatlah daftar mengenai sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Nah, yang kelima, hitung anggaran bisnis karena anggaran berguna untuk mengantisipasi kerugian akibat biaya produksi lebih mahal daripada harga jual. Sekian penjelasan dari saya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.